Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangannya. Akila, Alia, Aulia, Harkan, Vicky, Raihan. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya pada materi hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita simak video berikut ini. Sistem pernafasan pada manusia. Kita akan belajar dua materi, yaitu organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Klik satu persatu materinya ya. Organ pernafasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernafasan pada manusia. Lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus. Pembuluh darah arteri, bronkiolus, alveolus. Otot polos, pembuluh darah venal, pembuluh darah arteri. Halo, cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan seksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru.
Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Tadi adalah video pembelajaran dari organ pernafasan manusia beserta prosesnya. Di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus, pembuluh darah arteri, otot polos, dan pembuluh darah vena. Nah, proses pernafasan manusia yang pertama, udara masuk melalui hidung berupa karbon dioksida, kemudian mengalir ke faring, kemudian ke laring dan trakea, kemudian ke bronkus dan bronkiolus, kemudian ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Nah, kemudian karbon dioksida keluar. Nah, mengalir ke bronkus dan bronkiolus, kemudian mengalir ke trakea dan laring, kemudian ke faring, kemudian keluar melalui hidung. Nah, yang keluar yaitu karbon dioksida. Oke anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Oke anak-anak, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas atau PR. Silahkan kerjakan di rumah, buka buku cetaknya tentang organ pernapasan manusia. Nah, di situ ada soal, tolong dikerjakan dan dikumpul minggu depan pada pembelajaran IPA. Oke, karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Baiklah, seperti biasa ya, sebelum belajar angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita absen dulu ya. Dwi hadir, Pepa hadir, Erni hadir, Erik hadir, Fatih hadir, Rara hadir, Rohim hadir, Umar hadir. Jadi hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, tujuannya apa sih kita belajar ini? Jadi, dengan belajar ini agar kita bisa mengetahui apa sih itu organ pencernaan, apa saja sih gitu. Kemudian fungsinya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau nanya dulu nih. Kenapa sih pagi hari itu kita harus sarapan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, jadi sarapan itu penting ya bagi kita karena sarapan itu sebagai sumber energi. Nah, seperti mobil yang butuh bahan bakar atau minyak, jadi kita itu juga membutuhkan energi. Seperti itu. Nah, makanya sarapan itu
membantu melindungi tubuh dari penyakit, menjadi kita lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, meringankan mood, dan memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian ibu mau nanya lagi nih, apakah anak-anak bisa kena penyakit mah? Bisa dong. Jadi kalau misalkan kalian lupa makan, itu akan bisa terkena penyakit mah. Nah, jadi jangan lupa sarapan juga ya, gitu. Karena penyakit mah itu bisa ganggu asupan nutrisi kita, sedangkan kita itu butuh asupan nutrisi agar tubuh kita berkembang. Nah, kemudian ibu akan memperlihatkan video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia. Jadi disimak dulu ya videonya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga
terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, sudah dilihat kan videonya. Jadi tadi ada organ-organ pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk membaca buku tematik halaman 14, 15, kemudian halaman 16. Coba dibaca dulu ya. Bagaimana? Sudah dibaca belum bukunya? Jadi di situ di halaman 14 menjelaskan apa saja organ-organ pencernaan manusia. Kemudian halaman 15-nya itu ada menjelaskan tentang fungsi dari sistem pencernaan. Kemudian halaman 15, ini halaman 16 ya. Halaman 16 itu ada proses pencernaan makanan. Gimana, sudah dibaca? Coba ibu tanya sama Rara, apa aja sih organ pencernaan? Coba jawab Rara. Ya, benar. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sama anus. Oke, selanjutnya ibu akan mengirimkan soal. Nah, akan membagikan soal ya. Ini soalnya dibagi ya. Jadi ini di soalnya ada, boleh dilihat soalnya itu ada kolom-kolom kosong yang harus diisi. Di situ kalian bisa mengisi nama-nama organ pencernaan yang udah disebutin sama Rara tadi ya. Nah, kemudian di bawah, kemudian di lembar selanjutnya coba dilihat, itu ada tabel fungsi dari organ pencernaan manusia. Jadi kalian harus diisi ya, itu mandiri ya, jadi isi sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan sama ibu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Sudah paham semua? Coba ibu tanya lagi ya. Coba si Epa, organ pencernaan apa? Apa saja? Ya, benar. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba siapa lagi ya? Coba ibu tanya ke Erni, apa sih fungsi sistem pencernaan? Coba Erni jawab. Ya, benar. Jadi sistem pencernaan itu berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh, karena zat-zatnya itu karena keberadaan zat-zat sisa itu dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, sudah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, harus sampai selesai ya. Nah, kemudian sudah mengerjakan tugas semua, Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah materi tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini menggunakan pendekatan saintifik dan juga media pembelajaran berupa video animasi.
Nah, kemudian kompetensi dasar IPA. Yang pertama yaitu menjelaskan organ peredaran darah, fungsinya, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua yaitu menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Ini memiliki indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Yang kedua yaitu menggambarkan cara kerja organ peredaran darah secara rinci. Kemudian pada kegiatan pembelajaran yaitu meliputi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, yang pertama yaitu adalah kegiatan pendahuluan. Di sini gurunya akan memulai suatu pembelajaran. Ketika masuk di kelas, pembukaan yaitu biasanya salam, kemudian berdoa, mengecek kehadiran dan juga kerapian para siswanya. Nah, di sini juga guru biasanya menyampaikan tema atau materi ajar yang akan dibahasnya pada pertemuan saat itu. Nah, pada materi ini yaitu temanya yaitu adalah peredaran darahku sehat. Kemudian guru juga menyampaikan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Karena ini menggunakan pendekatan saintifik, maka kegiatan pembelajaran yaitu meliputi pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan juga menyimpulkan. Nah, kemudian masuk ke kegiatan kedua yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini terdapat beberapa kegiatan lagi. Yang pertama yaitu adalah kegiatan ayo mengamati, kemudian menulis, mencoba, mencari tahu, dan juga berkreasi. Nah, karena ini pembelajaran tematik, maka tidak terfokus hanya pada pembelajaran IPA saja, tetapi di sini juga ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini awal mula kegiatan inti yaitu membaca pantun. Nah, di sini seorang siswa mungkin atau bersama-sama bisa membaca pantun. Nah, kemudian setelah membaca pantun, siswa disuruh menganalisis isi dari pantun tersebut. Kemudian ke pembelajaran IPA yaitu yang pertama adalah mengamati. Nah, pada awal kegiatan mengamati ini guru menayangkan atau menampilkan sebuah video yang akan diamati oleh siswanya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, guru menstimulus agar siswa tadi itu cermat mengamati apa yang ada dalam video tersebut. Yang dibahas yaitu mengenai sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Kemudian guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian guru menjelaskan terkait sistem peredaran darah manusia. Jadi setelah mengamati video, guru juga menjelaskan terkait sistem peredaran darah manusia dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada siswa. Kemudian kegiatan menulis. Nah, pada kegiatan menulis ini siswa diminta untuk mencari informasi organ tubuh yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk supaya siswa ternampil mengolah data atau informasi secara tertulis. Kemudian yaitu mencoba. Nah, pada kegiatan mencoba ini siswa sudah tahu dan paham dengan mengamati video tersebut dan juga penjelasan dari gurunya, maka siswa akan paham bahwa jantung itu merupakan organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah karena fungsi jantung itu sebagai pemompa darah. Nah, kemudian di sini siswa diminta untuk mencoba merasakan denyut nadi. Nah, ini kita bisa contohkan kepada siswa yaitu denyut nadi pada bagian pergelangan tangan bisa dirasakan menggunakan jempol ataupun 2 jari tangan seperti ini, dan juga bisa juga di pangkal leher. Nah, di sebelah sini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah mencari tahu, kegiatan mencari tahu. Nah, pada kegiatan mencari tahu ini mungkin guru bisa mengajak siswa ke perpustakaan sekolah supaya siswa bisa mencari informasi terkait peredaran darah jantung ini dengan buku-buku yang ada di perpustakaan ataupun dengan
menggunakan internet sekolah. Yang terakhir adalah kegiatan berkreasi. Nah, sudah jelas kegiatan berkreasi ini pasti siswa disuruh untuk menggambar apa? Menggambar sistem peredaran darah dan juga cara kerjanya atau fungsinya. Jadi rinci ya, menggambar serta fungsi-fungsi dari bagian-bagian peredaran darah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini biasanya guru menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan atau rangkuman mengenai materi belajar yang baru saja diajarkan. Kemudian guru di sini juga bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa supaya guru bisa mengetahui sejauh mana ini pemahaman siswa terkait materi yang baru saja diajarkan. Dalam memberikan pertanyaan kepada masing-masing siswa atau secara berkelompok, guru juga bisa langsung memberikan sebuah penilaian materi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kegiatan penutup dalam mengakhiri pembelajaran pada hari tersebut. Selanjutnya ada video yang dapat disaksikan seperti berikut. Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km? Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri.